Assalamualaikum sahabat, kembali kita bertemu di channel Geranio, salah satu channel yang didedikasikan untuk tanaman-tanaman hias, khususnya tanaman-tanaman jenis aroid, baik itu yang lokal maupun yang tanaman-tanaman hias impor lainnya yang jenis-jenis aroid. Pada hari ini kita bertemu untuk sedikit membahas tentang salah satu jenis tanaman aroid atau genus Aeraceae dari spesies Rhaphidophora. Rhaphidophora apa itu kawan-kawan? Ini dia. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu tanaman dari genus Rhaphidophora. Ini adalah Rhaphidophora hockeri. Nah, seperti ini tumbuhnya kawan-kawan ya, di habitatnya di alam. Ini kita tanam untuk kita budidaya. Insya Allah rencana kita mau membuat semacam hutan aroid agar nanti spesies-spesies endemik ini bisa tetap terjaga dan lestari di habitatnya, yaitu adalah hutan Kalimantan. Nah, begini tampilannya kawan-kawan ya. Rhaphidophora hockeri. Rhaphidophora hockeri ini adalah salah satu jenis aroid yang sifatnya semi epipit. Apa itu semi epipit? Semi epipit itu adalah tanaman yang tumbuh dan menumpang di tumbuhan lain, namun dia tidak merusak atau merugikan inangnya. Salah satu contoh, nah ini kan pohon, ini adalah inangnya. Inilah inangnya, dan dia menempel di sini, tetapi dia tidak mengambil makanan dari pohon induk, di mana dia menumpang hidup. Itu kawan-kawannya. Berbeda dengan jenis benalu yang sebenarnya benalu itu adalah parasit atau obligat ya, dalam bahasa ilmiahnya dia obligat dan dia akan merusak dan merugikan si inangnya, dan bahkan bisa si inang ini mati gitu, karena nutrisi dari inang tersebut diambil dan dimakan oleh si obligat atau jenis-jenis benalu. Nah, kawan-kawan sahabat Geranio, pecinta aroid Indonesia, ini salah satu contoh dari tanaman semi epipit. Dia menumpang di tumbuhan lain, namun dia juga tetap mengambil makanan dari tanah, dan dia hanya menumpang untuk mengikatkan dirinya agar dia bisa tumbuh secara maksimal, karena pada dasarnya tumbuhan semi epipit itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang merambat. Nah, ini ada akar angin ya kawan-kawan. Akar angin ini nantinya akan menjulur ke bawah sampai ke tanah, dan ini adalah sumber-sumber juga yang menjadi alat untuk mengumpulkan nutrisi bagi tanaman ini, di samping fungsi daunnya adalah untuk proses fotosintesisnya mereka. Nah, Rhaphidophora hockeri memang belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Mungkin ada juga dari para pecinta aroid yang mengetahui, namun tidak terlalu tertarik ya gitu ya. Mohon maaf nih agak ini bahasanya, tidak terlalu tertarik. Namun bagi kami Geranio, ini salah satu tanamannya eksotis. Pertama, eksotis dari Rhaphidophora hockeri ini, dia memiliki petiol yang cukup kokoh ya, petiol atau tangkai daun yang cukup kokoh, yang akhirnya ketika daun ini membesar, daun itu semakin terlihat gagah ya kawan-kawan. Lantas juga dari
Sama mungkin seperti tanaman-tanaman jenis arawit yang epipit, dia bisa kita budidayakan melalui sistem propagasi atau tanam batang ya. Kenapa demikian? Karena Rhaphidophora hawkeri ini memiliki ruas atau internode ini yang di setiap nutnya ini atau ruasnya ini ada bakal batang baru atau tunas baru. Jadi ini sangat mudah dibudidayakan. Rhaphidophora ini karena memang pada dasarnya semua jenis Araceae itu adalah tanaman yang hampir secara keseluruhan kita bisa nikmati dari keindahan daun, bukan dari bunga. Karena bunganya dia berbentuk tongkol atau spandik ya kawan-kawannya. Dia hanya tidak mekar, dia hanya berbentuk tongkol atau spandik yang nantinya dari situlah bakal-bakal biji yang untuk nanti kelangsungkan hidup mereka di alam, dalam artian untuk perkembangbiakan mereka. Nah, yang kedua, helai daun ini atau secara ilmiah kita kenal sebagai penasi, dia sangat rapi kawan-kawan ya, kawan-kawan sangat rapi. Terus juga ada lipatan-lipatan unik di setiap helai atau lamina daun ini. Lipatan-lipatan itu sangat rapi, terus sangat rapi, dan inilah salah satu daya tarik dan keindahan Rhaphidophora hawkeri ini yang mungkin belum diketahui oleh kawan-kawan pecinta tanaman hias. Ini kebetulan dulu sekitar hampir ya 1 tahun yang lalu lah ya, kita ambil di hutan batangnya, kita tanam di sini, dan ini ya memang awalnya memang tanaman yang sudah dewasa, tapi sekarang ya karena kita ini pada proses penanaman baru, dia akhirnya menjadi ya tanaman yang masih remaja atau masih hijau penil. Nah, ini kawan-kawan ya, ini salah satu contoh cabang baru dia dari ketiak daun atau dari nude yang kami sampaikan di awal. Dari sinilah kita bisa potong dia, dan akhirnya muncullah ruas baru, tunas baru yang menjadi tanaman baru yang seandainya ini untuk dibudidayakan untuk dijual, ini sangat memungkinkan. Pertumbuhannya juga lumayan cepat sebenarnya, cuma ini karena memang secara pertumbuhan lokasinya dia masih menyesuaikan, jadi agak terlihat lambat. Ini sudah agak lumayan kawan-kawan ya. Nah, inilah kawan-kawan jenis Rhaphidophora hawkeri yang mungkin juga kami yakin ke depan akan menjadi salah satu tanaman yang diperhitungkan. Kenapa kami mencoba membudidayakan ini? Karena kami tidak mau tanaman-tanaman endemik Kalimantan itu menjadi punah di habitatnya di hutan hujan Kalimantan ini, dan nantinya merugikan kita semua, termasuk generasi-generasi yang akan datang yang tidak lagi mengenal tanaman-tanaman unik endemik Indonesia atau Kalimantan secara khusus. Akhirnya kita hanya mengetahui jenis-jenis tanaman dari luar negeri, seperti tanaman philodendron, monstera, dan beberapa jenis Araceae lainnya yang memang secara tampilan dianggap unik, dan sebenarnya juga tanaman-tanaman endemik Kalimantan Indonesia atau native Indonesia itu juga tidak kalah unik dengan tanaman-tanaman dari luar. Nah, ini kawan-kawannya, mudah-mudahan kawan-kawan ke depan bisa bersama-sama kami untuk membudidayakan tanaman ini. Jadi
tanaman hias kita endemik Indonesia itu tidak lagi diburu di habitatnya, namun kita perbanyak dengan cara seperti ini, baik itu dibudidayakan di dalam pot, di nursery atau membuat hutan-hutan buatan seperti ini ya, seperti yang kami lakukan pada saat ini. Demikian kawan-kawan, ini adalah jenis Rhaphidophora hockeri. Nah, mudah-mudahan ini menjadi catatan penting buat kita, karena sangat banyak tanaman hias endemik Kalimantan jenis aroid yang belum tereksplorasi dengan baik, dikenal dengan baik oleh kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta tanaman hias Kalimantan.